الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشاء فلله ما للعين من مشهد استطلاع يعز على أهل الحجاب اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاء Wahai suamiku, semoga kita dapat anak bangsawan kaya seperti teman-temanku. Saat ini hidup kita sangat sulit. Iya, aku pun berharap sama seperti engkau istriku, mengingat hasil panen ladang kita ini gagal. Namun, harapan suami istri itu tidak terkabul karena para bayi bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman mereka. Hanya tersisa satu bayi dalam gendongan ibunya. Bayi itu adalah bayi Nabi Muhammad. Wahai saudaraku, bawalah bayiku ini. Ayah bayi ini telah meninggal dunia, jadi tinggal aku dan kakeknya yang mengasuh. Raut wajah Halimah kecewa mendengar pernyataan Aminah. Sikapnya sama seperti wanita Bani Sa'ad yang lain. Ia menolak untuk menyusui Muhammad karena Muhammad anak yatim. Wahai suamiku, bagaimana ini? Semua bayi telah dibawa pulang oleh teman-teman kita. Aku tidak ingin kita pulang dengan tangan kosong. Apa kita bawa saja bayi yatim yang baru saja engkau temui itu? Wahai istriku, Demi Allah, aku akan kembali kepada wanita yang menggendong bayi yatim itu dan membawa bayinya pulang bersama kita. Entah kenapa, bayangan bayi itu seakan tidak mau pergi dari pikiranku. semoga keputusan kita dapat membawa keberkahan. Ayo, segera kita temui ibu itu lagi. Akhirnya Halimah dan Harij bin Abdul Al-Uja menemui Aminah dan bayinya. Di satu sisi Aminah merasa lega, namun di sisi yang lain Aminah bersedih karena harus berpisah dengan Muhammad. Aku mohon, jagalah baik-baik anakku, Muhammad. Kelak dia besar dan berpengaruh. Amin. Kami akan berusaha yang terbaik untuk anakmu, ya Aminah. Selamat jalan anakku. Ibu akan menunggumu di sini. Setelah berpamitan dengan Aminah, Halimah menunggangi keledai yang kurus. Tiba-tiba, Halimah merasakan keanehan pada keledainya. Aneh sekali, aku seperti tidak membawa beban. Bayi ini sangat ringan dan juga keledaiku ini seperti bertambah kuat saja. Padahal saat berangkat ke Mekah kemarin, ia berjalan sangat lambat. Tidak hanya itu, sesampainya di rumah,
Halimah merasakan keanehan-keanehan yang lain. Setelah menyusui bayi Muhammad, barulah Halimah menyusui bayinya sendiri. Alhamdulillah, bayi ini menyusu dengan lahap. Semoga bayi ini betah tinggal di rumah kita ya suamiku. Amin. Semoga ini petanda baik, wahai istriku. Lihatlah bayi kita. Ia tertidur pulas, tidak seperti malam-malam biasanya yang menangis terus. Ketika suami Halimah mengecek ke dalam kandang ternak unta mereka, tiba-tiba ia mendapati unta mereka mengeluarkan air susu. Padahal unta itu cukup tua dan tidak mengeluarkan air susu setetes pun sebelumnya. Hai istriku, pasti engkau tidak akan percaya dengan apa yang aku bawa. Coba minumlah. Apa ini? Susu unta? Iya, benar. Unta tua kita akhirnya mengeluarkan susu lagi. Engkau telah mengambil bayi yang penuh berkah, wahai istriku. Demi Allah, Muhammad benar-benar membawa keberkahan dalam keluarga kita ya suamiku. Setelah beberapa waktu berlalu, pasangan suami istri itu dikejutkan dengan pemandangan asri di halaman depan rumah mereka. Subhanallah, wahai istriku, lihatlah tanah yang sebelumnya kering menjadi subur. Begitu juga dan kambing-kambing kita yang tadinya kurus menjadi gemuk. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Keberkahan demi keberkahan dirasakan oleh keluarga Halimah setelah kedatangan Muhammad. Itulah balasan atas ketulusan mereka merawat dan menyayangi Muhammad. Tak terasa sudah 2 tahun berlalu begitu cepat. Tiba saatnya Halimah mengembalikan Muhammad kembali ke pangkuan ibunya. Anakku tersayang, engkau sudah besar dan tampak sehat sekali. Ibu sangat merindukanmu, anakku. Melihat hal itu, Halimah dan suaminya merasa terharu. Dengan apa aku dapat membalas kebaikan kalian? Sebenarnya kami sangat bersyukur bisa merawat Muhammad. Ia sudah kami anggap seperti anak sendiri. Jikalau diizinkan, kami ingin merawat Muhammad lebih lama lagi. Kan maksud lancang, wahai Ibu Muhammad. Aku dengar Mekah sedang ada wabah penyakit. Apakah tidak sebaiknya Muhammad tinggal bersama keluarga kami di dusun Bani Sa'ah? Terkait permintaan kalian, aku perlu berdiskusi terlebih dahulu gimana baiknya dengan kakeknya. Tidak lama kemudian, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad datang. Beliau memberikan keputusan yang bijak. Aminah menyadari bahwa usulan Halimah dan suaminya itu baik. Meskipun berat rasanya harus berpisah kembali dengan Muhammad secepat itu. Sejujurnya, aku sangat senang melihat cucuku tumbuh dengan sehat. Jadi keputusanku, kami izinkan Muhammad kembali bersama kalian ke dusun Bani Sa'ad sampai usianya genap 5 tahun. Ini demi kebaikan Muhammad. Harapanku adalah kelak Muhammad dapat belajar berbicara dengan fasih karena terbiasa mendengar bahasa Arab yang murni. Meskipun berat hati, aku setuju dengan keputusan kakek. Namun, untuk beberapa hari ini, biarkan Muhammad bersamaku. Setelah itu, kalian boleh membawanya pulang. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Kami bersyukur dapat kembali merawat Muhammad.
Halimah dan suaminya memiliki 3 orang anak. Mereka semua menjadi saudara sepersusuan Muhammad. Belum genap 4 tahun, Muhammad sudah ikut menggembala kambing bersama saudara-saudaranya. Pada saat itulah terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh malaikat yang menyamar menjadi manusia. Ibu, Muhammad, ibu. Ada apa anakku? Muhammad? Ada apa dengan Muhammad, nak? Coba ceritakan. Muhammad dibunuh oleh seseorang. Apa? Yang benar saja. Tunjukkan pada kami di mana Muhammad berada. Halimah dan suaminya segera berlari menemui Muhammad. Wajahnya tampak pucat. Halimah langsung memeluk dan menanyakan kejadiannya. Apa yang terjadi padamu, nak? Kemudian Muhammad menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi kepadanya. Wahai suamiku, perasaanku tidak enak. Secepatnya aku akan membawanya kembali ke Mekah. Aku takut setan akan menggodanya. Baiklah, kalian berdua harus hati-hati. Setelah peristiwa yang menggemparkan itu, Halimah bermaksud menyerahkan Muhammad kepada ibunya sebelum waktu yang ditentukan. Wahai saudariku, apa yang terjadi dengan putraku sehingga membuatmu menemuiku sebelum waktu yang sudah kita sepakati? Betul itu, wahai Bunda Muhammad. Memang terjadi sesuatu terhadap putramu. Aku rasa kami telah menyelesaikan tugas untuk mengasuhnya. Sekarang saatnya aku kembalikan ia kepadamu. Tunggu, katakan dengan jelas agar aku bisa mengerti sebenarnya apa yang terjadi dengan Muhammad. Halimah menceritakan peristiwa pembelahan dada Muhammad kepada Aminah dengan suara yang terbata-bata. Sedangkan Aminah begitu tenang mendengarkan penjelasan Halimah. Wahai ibu susuan anakku, demi Allah, setan tidak mempunyai daya upaya untuk merasuki tubuh anak suci ini. Masih ingatkah engkau, aku pernah mengatakan kepadamu bahwa kelak Muhammad ini akan menjadi orang besar. Sewaktu aku mengandungnya, aku merasakan banyak keajaiban. Apakah keajaiban itu juga terjadi kepada keluargamu? Iya, kami merasakan banyak keberkahan sejak mengasuh putramu. Jadi, tenanglah wahai saudariku, jangan khawatir. Insya Allah, Muhammad selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku dan kakeknya mempercayakan pengasuhan Muhammad kepadamu. Setelah mendengarkan penjelasan Aminah, Halimah dapat bernafas lega. Semua ketakutannya sirna. Dan akhirnya Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ah bersama Halimah. Dan sekarang usia Muhammad genap 5 tahun. Tidak lama lagi Muhammad akan berpisah dengan keluarga Halimah. Pada hari itu, Muhammad dan anak-anak Halimah sedang asyik menggembala kambing sambil berlari dan kejar-kejaran. Tiba-tiba, Halimah mendatangi anak-anaknya yang sedang menggembala kambing dan mengajaknya pulang. Wahai ibu, ada apa? Mengapa engkau menyusul kami? Tidak biasanya ibu jemput kami. Kami masih ingin bermain, ibu. Kedatangan Halimah yang tiba-tiba disebabkan ada perasaan khawatir. Terlebih lagi, terlihat ada kedua orang Habasyah sedang mengintai Muhammad dari kejauhan.
Ayo anak-anak, coba lihat di atas sana. Sepertinya langit sebentar lagi akan turun hujan. Makanya ibu menyusul kalian kemari. Oh iya, benar juga. Ibu baik sekali menyusul kami. Kekhawatiran Halimah belum berhenti sampai kedua laki-laki itu mendekati Muhammad. Hai anak-anak, sudah selesai bermainnya? Tadi itu terlihat seru sekali ya bermainnya. Sebenarnya, apa yang Paman inginkan? Hahaha, tidak ada nak. Coba kau berbalik badan. Kemudian Muhammad kecil membalikkan badannya. Dan mata kedua laki-laki itu terbelalak melihat punggung Muhammad. Mereka lalu pergi sambil berbisik-bisik. Aneh sekali kedua paman itu. Mereka sangat mencurigakan. Ayo anak-anak, sebaiknya kita pulang saja. Kekhawatiran Halimah terbukti. Orang-orang Habasyah itu merencanakan hal buruk pada Muhammad kecil setelah melihat tanda di punggungnya. Tidak salah lagi, menurut berita yang saya dengar, bahwa anak laki-laki yang memiliki tanda di antara kedua bahunya itu kelak akan menjadi orang yang besar. Wah, kita harus segera mendapatkannya sebelum orang lain. Jika kita berhasil mendapatkannya, pasti raja akan memberikan imbalan yang sangat besar untuk kita. Hahaha. Sayup-sayup, pembicaraan kedua orang Habasyah itu terdengar sampai ke telinga Halimah. Halimah beserta anak-anaknya pun segera mempercepat langkah kakinya. Anak-anak, bisa lebih cepat jalannya? Baik, Bu. Untung saja, meskipun dengan susah payah, Halimah dan anak-anak lolos dari kejaran orang-orang Habasyah yang ingin menculik Muhammad. Anak-anak, sepertinya kalian harus berpisah dengan Muhammad. Sudah waktunya ibu mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Mekah. Wahai Muhammad, meskipun kita tidak tinggal bersama lagi, namun kita tetap bersaudara sampai kapanpun. Kita pasti akan merindukanmu, Muhammad. Jangan lupakan persahabatan kita ya. Hayo Muhammad, kita harus tiba di Mekah sebelum tengah malam. Pasti ibu dan kakekmu bahagia bertemu denganmu. Akhirnya Muhammad berangkat meninggalkan dusun Bani Sa'a dengan perasaan haru. Terlalu banyak kenangan yang indah yang ia lalui bersama keluarga Halimah. Namun di sisi lain, ia juga merindukan keluarganya di Makkah. Matahari mulai tenggelam di sebelah barat. Langit sore semakin gelap. Dan suasana Makkah di malam hari semakin bertambah ramai. Pada saat itulah Halimah kehilangan Muhammad. Muhammad, di mana engkau nak? Halimah mencari anak susuannya itu di sekitar, namun tak kunjung ketemu. Dengan berat hati, ia pun menuju rumah Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Tok 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 tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Anda sudah datang. Mari silakan masuk. Maafkan aku. Hari ini aku berniat mengembalikan Muhammad kepadamu. Tapi sampai di Mekah atas Muhammad hilang. Aku telah mencarinya, namun tidak ketemu. Memang aku belum hafal tempat di sini. Jadi bagaimana ini? Tenanglah Bu,
aku akan mengutus orang untuk mencari cucuku. Engkau tunggulah di sini." Setelah kakek Muhammad Abdul Muthalib meminta tolong kepada tetangganya untuk mencari Muhammad, beliau berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, mudahkanlah cucuku Muhammad untuk bisa kembali kepada kami. Engkau Maha Mengetahui dan Engkau Maha mempermudah pencarian ini. Tidak lama kemudian, Abdul Muthalib bertemu dengan Muhammad, dan Muhammad diantar oleh Waraqah bin Naufal dan teman-temannya. Ternyata secepat itu Allah mengabulkan doa Abdul Muthalib. Alhamdulillah, kemarilah cucuku. Terima kasih wahai saudaraku, engkau telah menemukan dan mengantarkan cucuku. Setelah kepergian Waraqah, Muhammad diajak tawaf mengelilingi Ka'bah. Wahai cucuku, sekarang mari kita bertemu dengan ibumu. Beliau sangat cemas karena mendengar berita kehilanganmu dalam perjalanan ini. Setelah sampai di rumah kakeknya, Muhammad kecil meminta maaf kepada Halimah karena telah membuatnya cemas. Saat itu juga Muhammad harus berpisah dengan ibu susuan yang telah merawatnya selama 5 tahun. Selamat tinggal anakku. Aku akan selalu mendoakanmu. Semoga engkau menjadi orang besar seperti harapan ibumu. Demikianlah akhir kisah Muhammad kecil yang membawa keberkahan bagi sekitarnya. Dari kisah ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kerjakan segala sesuatu dengan niat ikhlas mencari ridha Allah, maka keberkahan akan mengikutimu.